Hari ini saya rindu sharing firman Tuhan dengan tema God Protection. Bagaimana kita mengalami perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah. Tetapi kita akan melihat bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita harus punya perspektif yang benar, cara pandang yang benar untuk melihat segala sesuatu. Ya, saya akan bagikan 5 perspektif buat saudara sehingga saudara bisa mengalami perlindungan Tuhan di tengah-tengah lembah-lembah kekelaman yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Perspektif itu berbicara tentang cara pandang. Cara pandang kita tentang kehidupan sangat menentukan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita hidup, bagaimana kita menghidupi kehidupan itu sendiri. Dan setiap kita mendengar firman, sebenarnya kita sedang diberikan kacamata ataupun cara pandang, memandang segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini dengan cara pandang kebenaran, dengan cara pandang ilahi. Kalau Anda pakai kacamata hitam, maka ketika Anda pergi keluar walaupun terang, maka Anda akan melihat di luar gelap, ya. Bukan ya di luar yang gelap, tetapi kacamata Anda, cara Anda melihat itu yang harus diluruskan, yang harus diperbaiki, sehingga setiap kita bisa punya ketenangan di dalam menghadapi semua pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita buka Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Next PowerPoint, dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Perhatikan ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita mulai perspektif yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami perlindungan Tuhan di tengah-tengah lembah-lembah kekelaman yang kita hadapi. Perspektif yang pertama, teman-teman semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini, lembah kekelaman takkan terelakkan. Ya, ini perspektif yang pertama. Di dalam kehidupan ini, lembah kekelaman itu takkan terelakkan. Kita ada di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, ya, sehingga kita ada di dunia yang tidak sempurna, yang penuh dengan sakit penyakit, tantangan, pergumulan, penderitaan. Itu menjadi akibat daripada apa? Dosa. Dan kita ada di dunia yang di sekitar kita hal ini bisa terjadi, bahkan menimpa kehidupan kita. Saya percaya tidak ada di antara saudara yang tidak mengalami pergumulan, tidak mengalami penderitaan dalam hidup ini. Setiap kita pasti punya lembah kekelamannya masing-masing. Amin ya Bapak Ibu ya. Semua kita pasti punya lembah kekelamannya sendiri-sendiri. Ada orang yang bilang begini, kamu harus dekat sama Tuhan supaya kamu tidak mengalami ya penderitaan, pergumulan, persoalan. Saya pikir dekat dengan Tuhan itu baik, saudara-saudara. Tapi kalaupun kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan pernah imun dengan yang namanya pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini. Jadi ketika Anda melayani Tuhan, dekat dengan Tuhan, memberi kepada Tuhan, itu bukanlah ya menjadi cara di mana Anda tidak mengalami pergumulan, di mana Anda tidak mengalami ujian, di mana Anda tidak mengalami masalah. Ibadah kita, pemberian kita, pelayanan kita, dan itu baik bukan karena kita baik. Sebelum kita baik, Tuhan sudah apa? Baik buat setiap kita. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang saya pikir sangat berkenan kepada Tuhan. Tetapi apakah Rasul Paulus tidak mengalami yang namanya lembah kekelaman? Tidak mengalami yang namanya pergumulan-pergumulan dan penderitaan? Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita harus cari perkenanan Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan, supaya apa? Supaya
kita tidak mengalami lembah kekelaman, itu sesuatu hal yang salah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena hidup kita ini tidak luput dari yang namanya lembah kekelaman. Kalau kita lihat, ya, coba tunjukkan gambarnya. Seperti apa itu lembah kekelaman? Next. Next. Nah, ini dia. Biasanya gembala-gembala nyawa daripada domba-domba itu bisa terancam karena ada musuh predator yang tiba-tiba saja menyerang mereka. Dan kalau malam, tempat ini menjadi tempat yang sangat gelap, menakutkan. Ya. Bahkan di lembah, pandangan kita terbatas. Kita tidak bisa melihat jauh. Karena apa? Sangat terbatas. Dan kadang-kadang dalam kehidupan ini, kita nggak bisa melihat hal-hal yang baik mungkin. Kita nggak lihat masa depan yang cerah dalam kehidupan kita. Ketika kita di tengah masalah, kita dalam pergumulan, kita melihat segala sesuatu jalan tertutup. Ya. Bahkan di lembah kekelaman seperti gambar yang Anda lihat itu, ya. Bisa saja banjir datang tiba-tiba, hujan dan badai dan banjir bandang bisa apa? Mengancam keselamatan daripada domba-domba tersebut. Tetapi saudara-saudara perhatikan bahwa ancaman yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Apa saja bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tiba-tiba ada penyakit yang serius yang menimpa Anda. Tiba-tiba Anda kehilangan orang yang Anda kasihi. Tiba-tiba Anda bisa saja mengalami hal-hal yang buruk terjadi atas hidup Anda dan anggota keluarga Anda. Ini menunjukkan bahwa yang namanya lembah kekelaman itu sesuatu yang begitu akrab, begitu dekat ada di sekitar kita. Dan ketika Anda mengalaminya, Anda tidak perlu merasa bahwa ada yang salah dengan kehidupan Anda, karena memang di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, hal-hal demikian itu hal-hal yang biasa dalam hidup saudara. Even itu Anda sungguh-sungguh melayani, bahkan Anda sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh memberi, tetapi semua itu pun bukan menjadi alat tukar kita tidak mengalami lembah kekelaman. Jadi perspektif Anda dan saya yang pertama, lembah kekelaman sesuatu yang tidak terelakkan. Yang kedua, perspektif yang kedua, di dalam lembah kekelaman jangan dilumpuhkan oleh ketakutan. Nah ini. Makanya dikatakan ayatnya, aku tidak takut bahaya. Ya. Jadi yang kedua, dalam lembah kekelaman jangan dilumpuhkan oleh ketakutan. Hanya dikatakan, aku tidak takut bahaya. Bahkan dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 33, begitu jelas dikatakan di sana, di dunia kalian akan menderita, tetapi tabahkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Setiap kita punya tantangan, lembah kekelaman, pergumulan kita masing-masing, tapi jangan dilumpuhkan oleh ketakutan. Kita bisa saja takut. Ya, tidak ada orang yang tidak pernah punya ketakutan. Pasti kita bisa takut. Abraham saja bapak orang beriman takut. Kalau sampai dia nggak punya anak, mau kemana ini harta semua? Ya, jadi ketakutan itu sahabat yang begitu akrab dengan iman. Dia bukan musuh iman. Ya, justru dalam ketakutanlah di situ kita menyadari bahwa anugerah Tuhan itu begitu kuat menopang kehidupan kita. Sehingga di tengah ketakutan kita, Tuhanlah yang akan menolong dan menuntun kita, menopang kehidupan kita, sehingga setiap kita apa? Bisa menghadapi pergumulan kita masing-masing. Ya, jangan dilumpuhkan oleh ketakutan. Itulah sebabnya Alkitab paling banyak memberi perintah, janganlah takut. Saya ulangi ya. Alkitab paling banyak memberi perintah, jangan takut. Artinya apa, saudara? Karena kita memang sering takut. Karena kita sering sekali dikuasai oleh ketakutan. Ya.
Dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan begini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya. Next ya PowerPoint-nya. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Lihat, jangan takut sebab apa? Aku. Ya, lihat berapa kali kata aku, aku, aku. Kita tidak perlu takut bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Ya, kita lemah. Kita sering bimbang, kita sering khawatir, tetapi aku Tuhan. Jadi ini menarik sekali saudara-saudara. Bahwa sebenarnya memang kasih setia Tuhan itulah yang menyertai kehidupan kita. Kita sering bisa tidak setia, pernah tidak setia, tapi Tuhan selalu setia dalam kehidupan kita. Ya, aku Tuhan, Dia Tuhan yang akan membawa, memegang, menolong kita, meneguhkan kita, menguatkan kita. Aku Tuhan. Bahkan dikatakan Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk hai engkau, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Perhatikan, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Yakub dan Israel itu pribadi yang sama. Tetapi Israel menjadi ciptaan baru. Makanya dikatakan jangan takut sebab aku telah menebus. Israel ditebus. Yakub artinya penipu, manusia lama kita. Tapi manusia lama kita yang berdosa ini dibayar, ditebus oleh Tuhan lewat apa? Pengorbanannya di kayu salib. Harganya bukan manusia, harganya bukan malaikat, harganya anaknya yang tunggal diserahkan untuk apa? Menebus kita. Kita yang harusnya binasa, tetapi Allah memberikan anaknya dan dia mati supaya kita beroleh hidup. Lihatlah betapa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dia menebus saya, dia membayar lunas semua hutang dosa kita. Masakan dia sudah menebus kita dengan begitu mahal. Dia membiarkan kita menjalani kehidupan ini. Tidak mungkin, saudara. Itulah sebabnya kita tidak perlu takut apapun yang terjadi, penderitaan, kesulitan, pergumulan, itu bisa terjadi. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan yang menebus kita, yang sudah mati bagi kita, tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, next PowerPoint. Hal terburuk apakah yang bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kematian kan? Itu yang paling buruk yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Makanya banyak orang begitu takut, khawatir dengan yang namanya kematian. Masalah terbesar itu dosa. Benar saudara ya? Sudah dibereskan lewat kematian Yesus di kayu salib. Pengorbanannya di kayu salib. Tapi kematian pun sudah dikalahkan lewat apa? Lewat kebangkitan Yesus. Dan menjadi bukti kubur yang kosong. Kematian yang begitu menakutkan bagi banyak orang. Tetapi firman Tuhan memberikan kepada kita kejelasan yang begitu jelas. Sehingga kematian bukanlah hal yang menakutkan bagi kita. 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Karena apa? Kematian sudah dikalahkan lewat apa? Lewat kebangkitan kematian yang sesungguhnya sudah dikalahkan.
Kalaupun kita mati, itu cuma apa? Cuma bayang-bayang kematian. Karena sebenarnya kematian membawa kepada apa? Kepada kehidupan. Makanya kekristenan itu punya dua kehidupan, di antara satu kematian. Ya, hidup, mati, tapi kita hidup. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama, next PowerPoint, Donald Gray Brandhouse. Ya, Donald Gray Brandhouse. Istrinya kena kanker, dan karena penyakit kanker ini, istrinya akhirnya meninggal. Dalam perjalanan dari pemakaman, anaknya bertanya kepada Donald. Dia tanya, "Papi, kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu hebat, kenapa Mami tidak bisa sembuh? Kenapa Mami harus mati? Dan kita kehilangan Mami." Dan ketika mobil mereka berhenti di lampu merah, ya, dan ada mobil truk yang besar berhenti juga di sebelah mobil mereka. Dan tiba-tiba dia dapat satu hikmat dari Tuhan. Dia tanya anaknya, "Menurut kamu lebih bagus mana? Kita ditabrak oleh truk ini, dan anaknya bilang, ya lebih bagus ditabrak sama bayangannya lah daripada sama truknya." Dan ini kata-kata Donald Gray Brandhouse yang sangat powerful, saudara-saudara. Dia bilang sama anaknya, "Tahukah kamu, 2000 tahun yang lalu, truk kematian menabrak dan melindas Yesus Kristus, supaya hanya bayangan kematiannya saja yang akan menabrak dan melindas kita." 2000 tahun yang lalu, di Golgota, truk kematian sudah ditabrakkan dan melindas Yesus, sehingga hanya bayangan kematian saja yang akan menabrak dan melindas kita, sehingga kematian sekalipun bukan lagi hal yang menakutkan untuk orang-orang percaya. Kan orang-orang yang menderita tahunan, bahkan bisa puluhan tahun, ada yang stroke. Ketika mereka ada di peti mati, saya bisa melihat wajah mereka, wajah kemuliaan, karena mereka begitu tenang menghadapi kematian. Karena kematian bukanlah kematian yang sesungguhnya, hanya bayang-bayang kematian yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih mulia. Amin, saudara. Jangan takut apapun yang terjadi, yang terburuk sekalipun, kita tidak perlu takut karena semua itu sudah dikalahkan. Yang ketiga, perspektif yang ketiga, Tuhan selalu bersama kita di dalam lembah kekelaman. Wow, lihat ayatnya. Dikatakan, "Sebab engkau besertaku." Ya, sebab engkau besertaku. Kalau Anda lihat dari ayat 2, ayat 3, pemazmur memakai kata ganti orang ketiga. Ia membaringkan aku, ia menuntun aku, ya, ia memuaskan aku. Pokoknya semua kata iya, iya. Tapi ayat 20, ayat 4, pemazmur memakai kata ganti orang kedua. Engkau besertaku. Harusnya kalau mau sama ayat 2, 3, iya, harusnya ayat 4 pun sebab ia besertaku. Ini ada artinya, saudara. Saudara lihat, next PowerPoint. Ini ada artinya. Ya. Apa artinya? Terjadi pergantian bahasa di sini. Ayat 2, ayat 3, Daud berbicara tentang sang gembala, tentang Tuhan. Iya, dia berbicara tentang Tuhan. Tapi ayatnya yang keempat, Daud berbicara kepada Tuhan. Bukan lagi tentang Tuhan, tapi sekarang kepada Tuhan. Saudara-saudara, pergumulan, lembah kekelaman sering sekali membawa kita semakin intim kepada Tuhan. 2020 istri saya divonis kanker, saudara-saudara. Kemudian 2020 bulan Februari, karena di Indonesia divonis stadium 4, dan akhirnya saya bawa ke Pineng untuk berobat. Ya. Dan ternyata kemo pertama saya temanin. Kemo kedua
itu saya nggak temani dan dia lockdown, jadi nggak bisa pulang. 5 bulan di Pineng, kemo sendiri, ya, tidak ada yang menemani sampai operasi. Dan kami tidak ada asuransi, Bapak Ibu. Dan semua pelayanan kan lockdown, nggak ada ibadah, nggak ada undangan. Saya biasanya training, jadi trainer ya, untuk khotbah dan lain sebagainya. Jadi keadaan begitu sulit pada waktu itu. Sekali kemo 20-30 juta, belum apartemen, ya, belum lagi saya dengan 3 anak di Tangerang. Coba saudara-saudara. Wow, saya punya banyak teman, tapi sekalipun WA saya ini tidak pernah saya WA dan minta tolong kepada seorang untuk minjam uang dalam proses pengobatan pada waktu itu. Karena saya percaya bahwa dalam setiap guru seperti bangsi rekening 358.000, tetapi waktu-waktu 5 bulan ini, ya, ketika istri saya dan kami harus terpisah, itu waktu-waktu di mana saya banyak bicara bukan tentang Tuhan, tapi saya banyak bicara kepada Tuhan. Biasanya saya khotbah di mana-mana, memberitakan tentang Tuhan. Tuhan bilang, oke, it's good, itu bagus. Kamu beritakan tentang aku, kamu bicara tentang aku. Tetapi ini waktunya, kamu tidak hanya bicara tentang aku, tapi kamu bicara kepadaku. Dan di situ saudara-saudara, ada banyak hal yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya. Tuhan tidak dan saudara. Sama seperti seorang anak kecil, dia naik ke kereta, dia pakai baju pelaut. Wow, orang-orang mengapresiasi dia. Woi, bajunya keren, kamu hebat. Iya, mamiku yang beliin. Mamiku juga ngajar aku renang, aku mau jadi pelaut. Dia cerita tentang maminya, sampai satu waktu kereta itu masuk terowongan gelap, dan dia baru teriak, Mami, di manakah engkau? Aku di sini anakku. Lihat saudara-saudara, terjadi perubahan dari bicara tentang maminya. Tapi ketika kereta itu masuk, ya, tempat yang gelap, dia tidak lagi bicara tentang maminya, tapi dia bicara kepada maminya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pergumulan, kesulitan, penderitaan, itu membawa tingkat keintiman kita kepada Tuhan semakin dekat. Karena apa? Dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, kuasa Tuhan tetap akan bekerja sempurna dalam hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang keempat, saya percepat perspektif yang keempat, Tuhan selalu memberi perlindungan, penghiburan saat melewati lembah kekelaman. Dikatakan gadamu dan tongkatmu, ya, itulah yang menghibur aku. Gada itu, ya, seperti tongkat bisbol yang dipakai oleh gembala untuk apa? Untuk memukul musuh, melempar. Ketika ada musuh dilemparkan itu gada, dan menjaga melindungi kawanan domba. Tuhan pasti melindungi kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Bahkan dikatakan ada tongkat, itu seperti penghiburan. Kadang-kadang dipukul, tetapi anak yang kukasihi dikatakan kuhajar dan kutegur. Di dalamnya pasti ada apa? Penghiburan dari Tuhan. Saudara-saudara, ketika kami, istri saya divonis kanker, kami pindah ke Gading Serpong dengan tujuan supaya kalau istri saya harus dampingi berobat, anak-anak saya bisa dititipkan mertua. Cuma itu aja, nggak ada tujuan yang lain. Tetapi ketika lockdown, saya sepedaan, dan waktu lockdown itu saya lihat ada teman-teman saya ateis, ada mualaf, dan saya ngomong sama istri, kita buka pelayanan yuk di Gading Serpong. Istri saya bilang, sama siapa? Ya, kita aja. Lagi COVID loh, 2021. Ya, banyak gereja tutup. Tapi puji Tuhan, kami mulai dari 7 orang, saudara-saudara. Dan sekarang ada 110 orang yang sudah berjemaat. Ya, 1,5 tahun ini, dari 1 kali ibadah, dari 7 orang 1 kali ibadah, sekarang 2 kali ibadah. Ternyata Tuhan punya rencana di balik semua hal yang kita tidak mengerti. Tetapi karya Tuhan bekerja dengan begitu ajaib dan sempurna. Amin, saudara. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang akan bersama dengan kita dan Dia melindungi dan menghibur. Yang terakhir, yang kelima. Perspektif yang kelima, lalu truth. Jadi bukan tinggal di lembah kekelaman, tapi berjalan melewati lembah tersebut. Next, ada perspektif yang kelima.
ya berjalan melewati lembah tersebut. Setiap pergumulan yang kita alami, setiap penderitaan yang Anda hadapi hari ini, semuanya itu Anda akan lalui dan Anda akan tinggalkan. Tidak selamanya Anda ada di sana. Karena apa? Itu cuma perjalanan, bukan tujuan. Makanya dikatakan oleh Kenneth Bailey mengatakan demikian, lembah kekelaman yang paling gelap adalah bagian dari perjalanan, ya, yang tidak bisa dihindari. Next PowerPoint. Ya, lembah kekelaman adalah bagian yang gelap, ya, dalam perjalanan kita yang tidak bisa dihindari, tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan adalah maju ke depan melewati lembahnya. Next terus ya. Maju ke depan melewati lembahnya, ya. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita punya Tuhan yang akan membawa kita terus mengalami kemajuan. Ketika saya melihat perjalanan istri saya itu kena kanker tahun 2020 ya, ketika COVID. Saya berpikir kenapa pas COVID ya? Tetapi melihat ke belakang semua bisa dilewati. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya harus ngurus anak 3 orang, saya yang ke pasar, saya yang masak. Ternyata apa saudara? Saya waktu kecil di rumah, di kampung Bapak Ibu, saya memang yang ke pasar. Kecil. Hari Sabtu dijual begitu. Jadi saya yang ke pasar, saya yang masak, tapi ternyata semua penderitaan masa kecil yang saya pikir, waduh, ini hidup kok sulit banget ya. Semua itu dipakai Tuhan untuk apa? Mempersiapkan saya menghadapi pergumulan dalam hidup. Dan apa yang misteri bagi kami, kenapa istri saya sakit, kenapa dia mengalami kanker, itu menjadi story. Misteri menjadi story. Misteri menjadi histori, kisah tentang Tuhan. Dan ada orang-orang yang kena kanker sekarang yang didampingi oleh istri, yang dikuatkan, yang dilayani, bahkan semua itu akhirnya berlalu dan melihat ke belakang. Itu karena anugerah Tuhan. Dulu COVID menakutkan. Kalau ada yang kena COVID, semua ditelusuri, semua dicari tahu. Tetapi sekarang semua dianggap biasa. Ada orang yang kena COVID, kita bilang, 5 hari juga bakal sembuh. Ya, apa yang dulu menakutkan ternyata dalam perjalanan hidup kita itu menjadi biasa. Karena apa? Karena badai, lembah kekelaman, pergumulan itu pasti akan selesai. Karena itulah kita harus terus bergerak, move on, ya. Kita harus bergerak maju bersama dengan Gembala Agung kita. Gembala Agung kita Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara. Biar kiranya 5 perspektif ini menolong kita untuk kita bisa mengalami perlindungan daripada Tuhan. Mengalami bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar tidak pernah meninggalkan kita. Saya ulangi sebagai kesimpulan. Yang pertama, perspektif yang pertama, lembah kekelaman itu takkan terelakkan. Jadi kalau Anda punya pergumulan, nggak apa-apa, itu biasa. Ya, yang kedua, di lembah kekelaman jangan diluputkan ketakutan karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Itulah sebabnya yang ketiga, Tuhan selalu bersama di dalam lembah kekelaman. Yang keempat, Tuhan selalu memberi perlindungan dan penghiburan. Dan yang kelima, lembah kekelaman itu akhirnya akan berlalu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua lewat firman Tuhan ini. Saya percaya setiap lembah kekelaman yang Tuhan izinkan terjadi, di dalamnya ada anugerah dan kasih Tuhan yang menjumpai hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar. Biarlah firman ini bekerja atas hidup kami, atas hidup kami. Kami punya pergumulan, kami punya tantangan, tapi kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Keadaan bisa tidak baik, tapi Tuhan kami selalu baik dalam segala musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin.
Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat dan juga doa berkat. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan saya bawakan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan doa mulia ini Tuhan. Terima kasih kami bisa bersekutu bersama. Kami bersatu berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami terus menaruh bangsa ini. Kami tahu bangsa ini di hati Tuhan. Dan biarlah Engkau menolong bangsa ini. Pemerintahan kami, semua Tuhan yang ada di dalamnya, yang melayani masyarakat, biarlah mereka mengerjakan dengan baik. Terima kasih buat penegakan hukum yang kami lihat Tuhan. Tapi masih ada ketidakadilan di sana-sini, biarlah Engkau menunjukkan keadilan-Mu. Tuhan tolong Indonesia, berkati bangsa ini. Ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Dari setiap pengaruh-pengaruh anarkisme Tuhan, pengaruh-pengaruh Tuhan terorisme, biarlah Tuhan yang campur tangan Tuhan, biarlah Engkau memberkati pemimpin kami, terus menjaga NKRI menjadi tempat bagi semua suku, bagi semua golongan. Kami berdoa juga untuk mulia industri, manajemen, karyawan, serikat pekerja, customer, supplier, semua pihak yang terkait dengan operasional mulia industri, biarlah dalam pemeliharaan Tuhan, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa semua ini bukanlah tentang kami, tetapi Engkau yang menitipkan usaha ini. Kami percaya bahwa semua kami yang bekerja di sini, pengelola yang bersama-sama, bertanggung jawab, tapi Tuhanlah yang menjadi pemilik atas seluruh apa yang Tuhan sudah percayakan ini. Berkati Tuhan penghiburan bagi karyawan-karyawati Mulia Group dan keluarga yang dalam kondisi berduka. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Palwenas Tuhan. Kami berdoa biarlah penghiburan dari Kristus ada di tengah-tengah keluarga yang ditinggalkan. Kami tahu secara manusia kehilangan, bahkan teman-teman di PD Mulia juga kehilangan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang sudah menyatakan kebaikan-Mu di tengah-tengah semua peristiwa yang terjadi ini. Kami serahkan juga Tuhan buat setiap karyawan yang ada, anggota Tuhan keluarga kami semua yang sedang mengalami sakit dan mengalami Tuhan pemulihan. Biarlah Tuhan yang mengerjakannya, memulihkannya dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan juga dan mengucap syukur untuk semua karyawan-karyawati yang berulang tahun pernikahan juga Tuhan. Biarlah mereka mengucap syukur karena anugerah Tuhan yang selalu menyertai memberkati kehidupan mereka. Kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, biarlah umat-Mu semua terberkati atasnya. Biarlah Tuhan yang adalah menjadi pusat kehidupan kami, yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Tuhan
yang adalah dalam anugerah-Mu menyatakan kebaikan-Mu. Itu terus yang kami senantiasa muliakan atas kehidupan kami. Firman-Mu itu hidup dan bekerja. Karena kami percaya firman itu adalah Injil yang menjadi kekuatan Allah yang sudah menyelamatkan, menopang, dan mendampingi kami. Kami berdoa juga untuk pertemuan ibadah kami Tuhan. Misa hari Rabu pada tanggal 3 Maret yang dilayani oleh Romo Puspo Yuwono. Biarlah Tuhan yang memberkatinya juga. Pertemuan ibadah PD Mulia Industri Group tanggal 10 yang akan layani oleh hamba-Mu Tuhan, Pak Pendeta Beni Patina Sarani, serta rekan-rekan yang melayani. Tuhan memakai mereka. Karena kami tahu hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami orang-orang yang berdosa, orang-orang jahat, tapi diampuni selain daripada Engkau Tuhan kami. Berkatilah semua ini Tuhan, kami serahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa, memberkati Tuhan rekan-rekan yang hari ini beribadah bersama-sama. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang sedang bergumul, Tuhan mendampingi, Tuhan menopang, Tuhan menguatkan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan ada yang ragu, ada yang imannya rapuh, tapi Engkau menopang dengan kasih setiamu, sehingga keraguan-raguan itu akan terus membawa kami makin mengenal Tuhan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Mari kita arahkan hati kita. Angkat tangan-Mu dan terimalah berkat anugerah yang melimpah dari Allah Bapa. Cinta kasih yang tidak berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa penyertaan penghiburan Allah Roh Kudus memberkati kita, menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Ya, terima kasih juga semuanya. Tuhan berkati ya. Sampai ketemu.